Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bisa jumpa lagi dalam program Satelit 125 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu pada hari ini untuk menyiapkan hati kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah ya Tuhan, penuhilah dengan roh-Mu yang kudus. Kuasailah dan biarlah roh-Mu bekerja, sehingga kami dapat mengerti dan kami boleh hidup dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini judul renungan kita adalah Tongkat Kerajaan Yehuda. Dan nas firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10 yang bunyinya demikian. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan kali ini adalah ucapan-ucapan berkat dari Yakub kepada anak-anaknya menjelang kematiannya. Apa yang kita baca hari ini adalah ucapan berkat kepada Yehuda anaknya. Di dalam Kejadian 49 ini kita membaca ada nama Yehuda. Istilah Yehuda ini berarti pujian. Ya, sebagaimana diucapkan Lea saat dia melahirkan Yehuda dan memberi nama Yehuda. Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 35 dicatat di sana, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda juga digambarkan dalam bacaan kita sebagai suatu suku yang sangat kuat. Dan dia juga menjadi pemegang atau penguasa kerajaan. Dan juga digunakan metafora dengan istilah seekor singa muda kepada Yehuda. Saudara-saudara, suku Yehuda akan menjadi suku yang memegang tampuk kerajaan. Dan dari suku inilah Mesias, sang raja segala raja, akan datang. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dikatakan, sampai dia datang yang berhak atasnya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Kalimat sampai dia datang yang berhak atasnya, di dalam beberapa teks terjemahan, baik itu teks Pesita maupun teks Septuaginta, digunakan istilah siloh atau dia, itu digunakan kata siloh. Dan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari kata ini diganti menjadi upeti, sampai upeti ya, begitu. Atau di dalam Indonesian Modern Bible diterjemahkan sebagai penguasa sejati. Nah, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa tongkat kerajaan sampai dia datang menunjukkan kepada janji kedatangan Mesias, bahwa tongkat kerajaan ini akan datang ke dalam suku Yehuda yang digenapi di dalam diri Daud dan kemudian diwariskan kepada keturunannya. Dan kita ketahui bahwa sang Mesias juga berasal dari suku Yehuda ini, sebagaimana janji-janji yang dinubuatkan di dalam nas firman Tuhan. Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan Yakub atas Yehuda, di mana dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 kita dapat membaca daftar silsilah Yesus yang berasal dari suku Yehuda. Dan juga kitab Wahyu sebagai kitab yang terakhir menyatakan bahwa Yesus sang Mesias itu adalah singa dari Yehuda. Wahyu pasal 5 ayat 5 berbunyi, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu
dan membuka ketujuh meterainya. Saudara-saudara, percayalah, Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda yang memerintah bangsa-bangsa sebagaimana dinubuatkan Yakub. Dan ia telah datang menjadi juru selamat umat manusia. Dan kita ketahui dan kita percaya Natal yang kita rayakan adalah menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Sang Raja segala raja. Dia yang akan memerintah umatnya, memerintah segala bangsa, dan menjadi raja segala raja sampai selama-lamanya. Percayalah, saya yakin, jadikanlah Yesus sebagai raja dalam hidup saudara. Jadikan dia memerintah hidup saudara, menguasai saudara, sehingga memimpin kehidupanmu, hidup berkemenangan. Dan biarlah dia menjadi rajamu di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.